Agar terus mendapatkan pemberitahuan video baru, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baibun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena nabi itu nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah SAW. Yaitu yang diterangkan dalam ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Kula niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus, berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syuaib itu alim alamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Zofur, ada semuanya, ada Gus Subah. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dawe bapak gini, Beb. Mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Hak, ya kowe kudu hafal Quran. Nak ora iku anakem luwih ra di alasan, luwih duwe alasan nak rapal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran, sekali saya tidak hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau tidak hafal, anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan, anak pira hafal, wong kula hafal. Boten niki boten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang ndak, orang saenake maksa anak hafal Quran alim, tapi dia sendiri tidak alim, tidak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad SAW ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Kita dalam sana juga seperti itu. Kalau ditarik kok misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu. Tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam. Tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sampai tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya? Gak meyakinkan. Sampai itu gak meyakinkan. Cara sanadnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya. Ketika Allah Ta'ala ngendikan hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, nggak sampai, tak jamin nggak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib,
Terus ada malaikat tanya, kila den dawuhno, apa ngene? Huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, huwa Adam. Apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras, ala qawaimil arsy, apakah itu Adam? Terus qala dawuh sapa Allah taala. Jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya qala, tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya qala dawuh sapa Allah taala dawuh Adamu bihi uniluhu alal marotib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadzan nur, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya qala, tapi qala jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu alal marotib. Itu bukan Adam. Justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal marotib. Nah, ini itu Bib Hasan. Malaikatnya agak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi. Kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti. Nek mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate karena malaikat dulu. Tapi mboten malaikat kados Jibril Mikail. Ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua. Ada awamul malaikah. Itu ya kadang rodok berengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikail. Maka perlu dicatat, malaikat itu ya ada dua kelas. Ada kelas akabirul malaikah. Ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa. Semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah. Ini ya rondok-rondok kadang berengkel. Ya rondok tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rondok-rondok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah. Masa Adam mimpin manusia? Itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi. Tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran uti kon apa? Wong gubernur kon evaluasi tersinggung. Ya ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus qila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Sekolah jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Terus kila, ini masih ngotot lagi, jawab dua kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam enggak bener, roh enggak bener, ya nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Lah ini kiboten jawab salah aja nebak mah. Ya, kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya, kalau enggak Nuh ya Ibrahim. Iki ya rontok aneh malaikat niki. Kila didhawuhna apa ngene, huwa hadan nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu argumentasine Nabi Ibrahim atau hujjah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad, dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Sekolah ini saking takdim kula teng Gus Yasin. Soale kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah Mun. Kula mboten khawatir roh nek beliau wakil gubernur niku mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mbek abe putrane guru kula tapi menang tuwa kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asan nuhum sing lebih napa? Tuwa, pemenang anak Isra rodok otak wato, itu kudu wajib hormat. Lainnya sampai anak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur, suntune coplok, wato-wato. Ini Gus Yasin kena kewajiban harus nopo hormat. Nah ini jelas menang nasab, menang umur, menang sekabianan. Ini pun buatan saingan kita lah. Kalau buatan kepengen ya kompetisi jenengan pun kalah segabanya, pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya, pernah nilai kulo teng dalam pas sama Habib Ahmad ya. Habib, kulo niku termasuk
Yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Gene niru kula nggih saisa-isane kula nggih mboten sesempurna Mbah Mun. Kula nggih mboten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kula ra niru persis ku selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Dadi nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa? Guru. Mulane santri Anwar sing ra persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyaingi kiyaine. Nanti kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik, Gus. Nyaingi guru yes. Tak biji apik. Lho kula ndek kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku ya mun pinter melirin, kadose mun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak. Tapi kula nggih mun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula ndek kanca niku kurang ajar, dadi kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen, kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, saleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Ngawur mriyang. Iku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengin Gus saleh kados Mbah Mun kepengin. Agar eling nasihat iku. Udah lah, ndak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro ya? 8 atau 7. Masuk ini setuju, hampir setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan itu. Tapi aja sampai sak kamar. Kok sak napa? Sak kelas lah. Dua Gus Yasin, milih sak kelas napa bener? Milih pundi sampean? Sak kelas napa sak ngisore? Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya wong ora jelas ku ya masuk akal. Ngono jelas kanca kula ora jelas to, anggere ape munggah iku syafaat to. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Ki Fakih Gus. Itu kalau anak gak anak kelas bid, ditanya. Cung, nak ra munggah kelas ki ape ning ndi? Terminal, Mbah. Kowe iku mesti diunggahno. Jare Mbah Fakih, aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngono iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung kene arah munggah yo apa?" Nggih kula baleni Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA Gus, tapi masyhur Gus. Itu angger ra munggah yo, engko nak ditakoki Mbah Fakih muni terminal. Nggih. Oh itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik yo kadang dimanfaatno wong macam-macam. Jadi dan ini buatan enter sistem itu sudah hilang, sistem apa? Syafaat. Di ya kiai kuno yo aneh-aneh sih madzhab. Dadi daripada ning terminal aku kedosan wong dadi canakal meneh. Kene diunggahno. Ya rada masuk akal kula badhe ramno niku kados kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah mergi guru kula kathah. Dadi kadang-kadang ilmu niku yo kados. Bapak kula niku di pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing marana mobil mewah, mobil waras, mesti sing rodok rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif, lan santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya sing sampean sing ngomong. Kula wong saleh ora tau muni ngono. Dadi kiai iku ya butuh ijtihad. Wis pokoke ngoten lah sampean oleh ra setuju lah wong kula ya ora maksum iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula mun ngajine mun kathah lah. Mun kula terusno. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya qala. Qala jawab sapa Allah, Adamu uti Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lho niku kula niku apal tiba, sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku mau tawaduk tok, asline apal. Niki mboten sombong, niki fakta. Nek sampean muni ra apal iku ora tawaduk, pancen ra apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno, iki malaikate ya rondok saenake. Wis jawab lira-kliru cek, "Wa Musa."
Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan, terus kuis. Jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah, Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, walakin hada habibun. Musa itu habib, walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi, wa Musa kalimu wa mukhatib. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus kala jawab sapa Allah, Isa utai Nabi Isa yubasyiru. Iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajib. Kaya dene alis. Maksudnya Isa iku persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Karena konstruksi kenabiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku unik. Mulane niki kula mangke badhe maos berjanji, terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror, terus sampun. Niki tesih wonten waktu pinten niki? Cek wonten 104 jam cukup lah, kanggo wong cerdas cukup. Nah, niki kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emot, niki rungokno tenan. Niki mboten guyon, tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya nabi itu harus cucu-cucunya nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya itu ya ora siap. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah, memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok enut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya Gus, apik ngono banyak. Jadi Nabi itu harus turunan Nabi. Ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial, dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah. Semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis. Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bihulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sutati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan Nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Negara nggak diakui kita. Palestina ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi ra usah dihadepi barno. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqam Ibrahim. Makanya dawuh Mbah Mun aja geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan Simtud Duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Berjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib biwasmu Sayyidul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, yen kula apal tenan. Paling gak apal ya apa kok pasal ya lali lang jeneng manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Akhirnya lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah.
Dan ketika Nabi Ibrahim hidup, Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Sofa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan waba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalibi wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Khisaluhus Saniyah. Terus diteruskan sampai wa'adna nubila roy bin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Sayyid berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib, wasmuhu Syaibatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah, itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawuh Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makom Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan nanti suatu saat orang tanya, buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah? Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjak Nabi Wah. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijir Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedus itu ya deket-deket Ka'bah. Dia bikin kamar ya dekat Ka'bah. Namanya Hijir apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini hebatnya Sayyid berjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah SAW.